Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misyarat Wadila Muhammad dari kelompok 3 Pendidikan Inklusi dengan judul Prinsip dan Pendekatan Pendidikan Inklusi. Pertama, di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar pendidikan inklusi. Prinsip-prinsip dasar pendidikan inklusi lahirnya pendidikan inklusi menjadi sebuah jawaban atas hak setiap anak yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. Pendidikan yang memberi kesempatan kepada seluruh peserta didik yang mempunyai kelainan untuk masuk dan bersekolah di sekolah reguler sepanjang jam sekolah. Dalam ranah pendidikan, istilah inklusif dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak mendiskriminasikan individu berdasarkan kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki individu. Pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang menekankan pada persamaan dan tidak memandang latar belakang kehidupan anak karena keterbatasan fisik dan mental. Dengan demikian, dalam memperoleh pelayanan pendidikan, anak berkebutuhan khusus perlu diberi kesempatan yang sama dengan anak normal di sekolah terdekat untuk belajar bersama. Melalui pendidikan inklusi diharapkan menjadi salah satu solusi persoalan dan penanganan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Prinsip dasar pendidikan inklusif adalah semua anak seharusnya belajar bersama-sama tanpa melihat ada keterbatasan dan kondisi yang dimiliki oleh anak. Dengan kebersamaan tersebut, anak berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dengan anak normal. Hal tersebut dapat memberikan dampak positif pada perkembangan anak, di mana anak berkebutuhan khusus merasa diri mereka sama seperti anak normal karena berada di lingkungan yang sama. Dalam pendidikan inklusif mempunyai prinsip filosofi, yaitu pertama, semua anak mempunyai hak untuk belajar dan bermain bersama. Kedua, anak-anak tidak boleh direndahkan atau dibedakan berdasarkan keterbatasan atau kesulitan dalam belajar. Yang ketiga itu tidak ada satu alasan pun dapat dibenarkan untuk memisahkan anak selama ia sekolah. Anak-anak saling memiliki, bukan untuk dipisahkan dengan satu sama lain. Selanjutnya, saya Mutiara Hafiz membahas konsep perbedaan individu peserta didik dalam pendidikan. Perbedaan individu adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik kognitif, kepribadian, keterampilan, fisik, dan lain-lain antara siswa pada tingkat usia tertentu dan pada setiap kelompok tertentu. Setiap individu peserta didik adalah unik. Masing-masing memiliki kemampuan ataupun tingkatan serta karakter masing-masing. Terdapat 6 perbedaan individual yang ada pada peserta didik atau siswa, yaitu perkembangan intelektual, kemampuan berbahasa, latar belakang pemahaman, gaya belajar, bakat dan minat, yang terakhir kepribadian. Selanjutnya, pendekatan sosial dalam pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah layanan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum. Siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa normal di kelas. Interaksi yang terbangun antara siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus, kekhususan yang dimiliki siswa secara jelas akan mempengaruhi bentuk interaksi tersebut. Misalnya, interaksi anak normal dengan anak yang mengalami gangguan bicara. Untuk dapat berinteraksi dengan baik, anak normal harus bisa memahami kata yang diucapkan secara lambat dan tidak jelas, bahkan kadang-kadang hanya berupa isyarat. Pendekatan sosial dalam pendidikan inklusi adalah suatu kondisi bahwa semua individu atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendidikan untuk mewujudkan pendidikan untuk semua anak, memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, dan mewujudkan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif. Pendekatan sosial dalam pendidikan inklusi juga dimaksudkan untuk mendorong perubahan dan nilai sosial dengan membangun kesadaran masyarakat untuk mengurangi nilai dan sikap yang diskriminatif. Pendekatan keluarga dalam pendidikan inklusi. Keterlibatan orang tua dan keluarga dalam pendidikan anak adalah faktor pendorong dan penentu dalam pengembangan pendidikan inklusif di seluruh dunia. Mulai dari pengambilan keputusan mengenai penempatan sekolah hingga kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Di samping itu, dukungan dan penerimaan dari orang tua dan keluarga yang lain memberikan support dan kepercayaan dalam diri anak berkebutuhan khusus untuk lebih berusaha mempelajari hal-hal baru yang terkait dengan keterampilan hidupnya dan pada akhirnya dapat berprestasi. Sebaliknya, penolakan atau minimnya dukungan yang diterima orang-orang terdekat akan membuat mereka semakin rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Adapun
kita pahami bahwa peran orang tua dalam pendidikan inklusi adalah yang pertama, advokasi bagi pendidikan anak mereka. Kedua, sebagai kolaborator dan rekomendator bagi para profesional untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang cara mereka menangani anak mereka di rumah agar mudah dalam memutuskan masalah pendidikan bagi anak. Ketiga, memberikan sebuah pengakuan terhadap eksistensi anak dengan memberikan mereka akses untuk bisa hidup di dalam kalangan yang lebih umum. Keempat, membantu memberikan keputusan mengenai penempatan sekolah dan program dukungan belajar untuk anak-anak mereka. Dan yang terakhir, melibatkan diri ke dalam proses belajar mengajar anak secara aktif, guna memberikan dukungan bagi pembelajaran dan pengembangan yang efektif bagi anak. Pendekatan kebudayaan dalam pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah model pendidikan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus dapat berinteraksi langsung dengan siswa yang tidak memiliki hambatan khusus sehingga mampu meningkatkan keterampilan sosial dan motivasinya dalam belajar. Sedangkan di Indonesia sendiri, pendidikan inklusi adalah model pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapat layanan pendidikan khusus yang bertempat di sekolah. Namun, di sekolah umum, Dinas Pendidikan Kota Surabaya 2013. Program yang efektif untuk menciptakan budaya inklusi adalah dengan membuat program VBS, karena VBS sendiri merupakan suatu metode intervensi yang dilakukan bersama-sama dalam level sekolah dan bisa menciptakan sebuah budaya yang bersifat positif. Penjelasan tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Vincent dan Tobin 2011. Mereka melakukan penelitian terhadap sebuah sekolah inklusi yang menerapkan VBS dalam level sekolah. Pendekatan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapat perhatian lebih. Pendidikan inklusi sebagai layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus atau ABK belajar bersama anak normal atau non-ABK. Usia sebayanya di kelas atau anak biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Menerima ABK di sekolah dasar terdekat merupakan mimpi yang indah yang dirasakan orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dalam pendidikan inklusi. Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah guru pembimbing khusus atau GPK. Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Inklusi, ada 8 komponen yang harus mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan atau stakeholder sekolah inklusif, yaitu 1. Peserta didik, 2. Kurikulum, 3. Tenaga peserta, tenaga pendidik, 4. Kegiatan pembelajaran, 5. Penilaian dan sertifikasi, 6. Manajemen sekolah, 7. Penghargaan dan saksi, 8. Pemberdayaan masyarakat. Tenaga pendidik yang terdapat dalam poin ketiga adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif.